Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Farhana Nadila dari Angkatan 2017 bidang operasional. Saya akan menjelaskan terkait dengan tata laksana syok bagi awam. Selamat menyaksikan. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, syok itu apa sih? Syok itu merupakan kondisi di mana tekanan darah turun secara drastis sehingga akan menyebabkan gangguan aliran darah di tubuh. Lama-kelamaan pasokan oksigen ke berbagai organ itu akan terhambat, termasuk ke otak dan jantung. Sehingga pasien yang tidak diberikan tata laksana segera akan mengalami komplikasi sampai kematian. Oleh karena itu kita perlu mengetahui nih tata laksana awal yang dapat diberikan pada pasien mengalami syok. Selanjutnya, kita perlu tahu gejala umum yang umum terjadi pada penderita syok. Pertama, linglung atau kebingungan. Kedua, rasa lelah. Tiga, pasien mudah merasa haus dan mulut terasa kering. 4. Jantung berdebar-debar. 5. Pasien bisa mengalami sesak napas. 6. Kita bisa membantu penderita untuk meraba denyut nadinya. Denyut nadi itu akan terasa cepat dan melemah pada penderita yang mengalami syok. Kemudian pasien juga bisa mengalami keringat dingin sehingga jika kita meraba tangan dan kakinya itu akan teraba dingin. Dan bisa kita lihat juga pada bibir dan kuku penderita bisa berubah warna menjadi kebiruan. Jika pada kondisi yang sudah parah, penderita bisa mengalami penurunan kesadaran atau pingsan. Bagaimana syok bisa terjadi? Syok bisa terjadi karena banyak hal. Pertama, syok bisa terjadi karena pompa jantung yang melemah. Kondisi ini bisa terjadi pada pasien yang mengalami serangan jantung dan gagal jantung. Kedua, syok bisa disebabkan karena infeksi yang sudah beredar ke seluruh tubuh melalui aliran darah sehingga tubuh kita akan mengalami peradangan. Kondisi lain yang bisa menyebabkan peradangan adalah alergi. Jika kita mengalami alergi berat, maka itu juga bisa menyebabkan syok. Ketiga, syok bisa disebabkan karena kehilangan cairan atau darah dalam jumlah yang banyak. Kondisi ini bisa terjadi pada kecelakaan yang menyebabkan perdarahan berat. Kedua, bisa juga terjadi pada kondisi diare yang menyebabkan dehidrasi. Keempat, syok ini bisa disebabkan karena adanya sumbatan pada aliran darah. Contohnya pada kasus di mana terdapat tumpukan cairan atau udara pada rongga dada. Jika kita bertemu dengan penderita yang mengalami syok, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah amankan diri, amankan korban, dan amankan lingkungan. Amankan diri dengan menggunakan APD, amankan korban dan lingkungan dengan meminta pertolongan dan memindahkan korban ke tempat yang lebih aman. Selanjutnya, kita juga perlu memanggil bantuan dengan menghubungi SPGDT atau Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu. Jika Anda berada di Jakarta, maka bisa telepon 119. Selanjutnya, istirahatkan dan baringkan penderita. Jika penderita mengalami syok karena kehilangan cairan, seperti karena perdarahan, maka posisikan kaki pasien lebih tinggi daripada jantungnya, sekitar 20-25 cm. Selanjutnya, periksa jalan nafasnya apakah ada sumbatan atau tidak, dan dicek juga apakah pasien bernafas dengan baik atau tidak, denyut nadinya teraba atau tidak. Jika pasien tidak bernafas dan denyut nadinya tidak teraba, maka lakukan resusitasi jantung paru. Jika pasien bernafas dengan baik dan denyut nadinya teraba, maka kita lanjutkan dengan tata laksana syok. Jika pasien mengalami perdarahan, maka aliri daerah perdarahan tersebut dengan air mengalir, dan jika kita sudah mengetahui sumber perdarahannya dari mana, maka sumber perdarahan tersebut ditekan dengan kain atau handuk. Kemudian jika pasien mengalami muntah-muntah, maka posisikan pasien dengan posisi miring agar jalan napas pasien tidak tersumbat. Kemudian kendurkan pakaian penderita yang ketat dan selimuti penderita agar seluruh tubuhnya tetap terjaga. Selanjutnya kita monitor terus keadaannya sampai tim bantuan medis datang. Sekian materi dari saya, terima kasih atas waktunya, jangan lupa like dan komen.